bisa jalan tanpa alat bantu, cedera Koko tidak separah yang dikabarkan media sosial. Dikutip dari persebaya.id, Koko Ari Araya tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan saat timnas Indonesia melawan Afghanistan kemarin. Bek kanan Persebaya itu ternyata mengalami cedera lutut kanan. "Saya salah tumpuan ketika merebut bola dalam latihan timnas," kata Koko tentang penyebab cederanya melalui sambungan telepon. Dari pemeriksaan MRI, Koko mengalami cedera pada akelnya. Itu adalah cedera yang jamak dialami pemain sepak bola, baik dalam negeri maupun di negara-negara maju. Pelatih Persebaya ikut prihatin dengan cedera yang dialami Koko. "Kami di Persebaya mendoakan Koko segera pulih, bisa segera kembali dan bermain menyongsong Liga 1 yang akan segera dimulai," kata Aji. Lebih lanjut, Aji menyayangkan berita soal cedera Koko yang simpang siur. Ada sejumlah media dan akun media sosial yang menyatakan ACL Koko putus total. Disebutkan pula ia harus menjalani operasi dan pemulihan selama setahun. "Saya menyayangkan sikap timnas yang tidak memberikan penjelasan rinci kepada kami soal cedera Koko," keluh Aji. "Kami pada awalnya tahu kabar soal cedera Koko dari sosial media. Karena sumbernya sosial media, tentu saja simpang siur dan ngawur," lanjutnya. Aji berpesan kepada Koko untuk kuat dan tabah. Cedera adalah risiko pemain sepak bola. Dengan pengobatan yang baik, serta pemulihan yang bagus, pemain akan kembali pada permainan terbaiknya. Contohnya sudah banyak, pemain dalam negeri maupun luar negeri yang cedera ACL dan pulih seperti sedia kala. Di antaranya Francesco Totti sampai Alessandro Del Piero. Sementara itu, Sekretaris Tim Persebaya Ram Surahman meminta warganet lebih bijak dalam mengabarkan cedera Koko. Isu yang beredar di media sosial, bahwa Koko harus operasi dan absen setahun, membuat pemain asli Surabaya itu tertekan. Padahal Koko melaporkan kepada kami bahwa kondisinya belum sampai divonis harus operasi. Ia juga kirim video sudah bisa lari-lari kecil. Cedera ACL juga tidak semua harus operasi tergantung kondisinya, papar Ram. Koko sendiri masih berada di Dubai. Shin Tae-yong tetap mempertahankan hingga pemusatan latihan selesai. Hanya saja ia tidak dapat bermain dalam pertandingan sisa. Di sana Koko akan menjalani penguatan pada lututnya sekaligus observasi. Resmi, PSSI batalkan rencana Liga 1 tanpa degradasi dan tanpa promosi. Dikutip dari bolasport.com. PSSI memutuskan kompetisi Liga 1 dan 2 musim kompetisi 2021 tetap menggunakan format promosi dan degradasi. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Umum PSSI, Iriawan berdiskusi dengan Komite Eksekutif, Exco, PSSI dalam rapat Emergency Exco Meeting, Selasa tanggal 25 Mei dan berkonsultasi dengan FIFA dan AFC. Dalam diskusi dengan semua Exco PSSI, akhirnya kami PSSI memutuskan Liga 1 dan 2 musim kompetisi 2021 tetap ada promosi dan degradasi, ujar Iriawan, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sebelum itu ada wacana dari beberapa klub Liga 1 dan 2 meminta musim kompetisi 2021 tidak ada degradasi. Wacana tidak ada degradasi itu memandang pandemi COVID-19 yang belum selesai menjadi salah satu alasan.
Hal itu kemudian dibahas dalam meeting Exco PSSI pada Senin tanggal 3 Mei. Setelah diputuskan kompetisi musim 2021 ada promosi dan degradasi, Ketua Umum PSSI kemudian meminta Sekjen Yunus Nusi untuk berkirim surat ke seluruh peserta Liga 1 dan 2. Sekjen telah saya perintahkan untuk membalas surat-surat permohonan dari klub-klub Liga 1 dan 2 yang berisi permohonan kompetisi tanpa degradasi, dengan isi surat menjelaskan hasil diskusi ketat Exco PSSI dan konsultasi dengan FIFA AFC. Keputusan PSSI ini sudah final, ujar Iriawan. Persebaya pinjamkan 2 pemain muda ke tim Liga 2. Dikutip dari bolalop.com. Persebaya Surabaya menyetujui permintaan klub Liga 2, PS Hizbul Wathan, PSHW, untuk meminjamkan 2 pemainnya. Kedua pemain itu adalah Kemaluddin dan Zulfikar Ahmad. Kemaluddin dan Zulfikar saat ini berusia 22 dan 21 tahun. Sejak bergabung tim senior Persebaya tahun 2019 lalu, kedua pemain itu memang jarang mendapat tempat di tim utama. Karena itu, tim pelatih dan manajemen Persebaya tidak ragu untuk meminjamkan keduanya ke PSHW musim ini. Harapannya, Kemaluddin dan Zulfikar bisa mendapat jam terbang lebih banyak. Kemarin, Selasa, saya berdiskusi dengan manajemen untuk masalah Kemal dan si Zul. Rencananya kami pinjamkan ke HW, kata pelatih Persebaya, Aji Santoso seusai latihan tim, Rabu sore. Kemarin HW juga sudah resmi kulonuwun, meminta izin, mengirimkan surat untuk peminjaman Zul dan Kemal, untuk bisa bergabung dengan HW di kompetisi Liga 2 nanti. Karena kami sesama klub Jawa Timur, dan HW juga satu-satunya tim Liga 2 yang ada di Jawa Timur, harus kami dukung. Rencananya, Kemaluddin dan Zulfikar bakal bergabung dengan PSHW ketika tim yang bermarkas di Sidoarjo itu sudah melakukan persiapan. Selama PSHW belum melakukan latihan, maka Kemaluddin dan Zulfikar masih akan berlatih bersama Persebaya. Format kompetisi belum pasti, Persebaya siap main dimanapun. Dikutip dari mainmain.id. Kapolri Irjen Imam Sugianto menyatakan akan mengeluarkan izin untuk kompetisi musim 2021 pada hari ini. Namun, bagaimana format kompetisi hingga saat ini masih simpang siur. Tak mau ambil pusing, Persebaya melalui pelatih Aji Santoso menyatakan siap bermain dimanapun. Format Liga 1 musim tahun 2021 sampai tahun 2022 memang belum diumumkan secara resmi. Klub hanya bisa meraba-raba dari pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan selepas rapat koordinasi dengan Kemenpora dan Kepolisian Senin lalu. Yang pasti seluruh pertandingan Liga 1 akan dipusatkan di Pulau Jawa. Format cluster atau bubble to bubble yang berhasil diterapkan pada Piala Menpora kemungkinan juga akan digunakan kembali. Seluruh 18 tim Liga 1 disebar di 6 provinsi di Jawa. Setiap tim tetap akan menjalani 34 pertandingan home dan away. Saya akan jelaskan nanti stadion yang dipakai mana-mana saja, ucap pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.
Di tengah simpang siurnya format kompetisi, Aji Santoso dan tim Persebaya tetap fokus mempersiapkan diri. Bajul Ijo ingin bertarung dalam perebutan gelar juara. Karena itu, ia menegaskan Persebaya siap untuk bermain di mana saja. Apapun keputusannya, format itu diambil dengan pertimbangan matang. Yang jelas saya support saja. Seumpama tim tidak bisa bermain di kota asalnya juga tidak masalah. Lagi pula belum boleh ada penonton, jelas Aji. Statement pelatih yang pernah menukangi timnas Indonesia tersebut benar adanya. Jika berkaca dari hasil di Piala Menpora, Persebaya tidak mengalami masalah ketika terpaksa harus bermain jauh dari kota pahlawan. Hanya bermodalkan pemain muda, Persebaya mampu mencapai babak perempat final. Mundur lebih jauh sedikit, Persebaya memiliki catatan hebat jika harus bermain di luar Surabaya. Piala Gubernur Jatim 2020 dimenangi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan saat menjalani 4 partai usiran di akhir musim 2019, semua disapu bersih dengan kemenangan. Bukan kita suka bermain di luar Surabaya, tapi saya selalu tekankan pada pemain bahwa bermain sepak bola itu yang terpenting menjaga kualitas permainan, tandasnya.